Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Praktikum Biokimia C akan menjelaskan materi Praktikum Biokimia dengan judul Uji Reaksi Protein. Perkenalkan, saya Aji Darwansyah dengan ujung NIM 029. Saya Zahra Ramadhani Putri dengan ujung NIM 059. Saya Dwinita Nurul Aini dengan ujung NIM 057. Saya Anissa dengan ujung NIM 011. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu bertanggung jawab mengelola, mendesain, melaksanakan, dan melaporkan eksperimen uji protein. Protein adalah biomolekul penting yang terdiri dari 20 jenis asam amino yang dihubungkan melalui ikatan peptida, membentuk struktur primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Protein menyampaikan informasi genetik melalui proses transkripsi dan translasi, dan juga memainkan berbagai peran vital di dalam sel. Meskipun semua protein dibangun dari 20 asam amino dasar, urutan dan fungsi spesifiknya bervariasi antar organisme sesuai dengan informasi genetik mereka. Struktur protein yang kompleks dipengaruhi oleh ikatan peptida dan gaya lainnya seperti ikatan disulfida, ion, dan hidrogen. Protein sederhana hanya memiliki ikatan peptida, sementara protein terkonjugasi menggabungkan kelompok prostetik non-protein. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama alat yaitu bunsen, gelas beker, gelas ukur, kaki 3, kawat kasa, penjepit tabung reaksi, pipet tetes, rak tabung reaksi, dan juga tabung reaksi. Yang kedua bahan yaitu aquades, asam asetat, asam nitrat, gelatin, larutan biuret, NaOH 10M, larutan ikan, larutan putih telur, larutan susu, larutan tepung kacang, dan juga reagen Milon. Berikut merupakan prosedur percobaan dari uji biuret. Pertama, siapkan seluruh sampel sebanyak 3 ml, kemudian tambahkan beberapa tetes larutan biuret. Hasil positif pada uji biuret ditandai dengan terbentuknya warna ungu yang menunjukkan adanya ikatan peptida. Berikut adalah prosedur percobaan pada uji Santo protein. Langkah pertama, siapkan masing-masing sampel sebanyak 0,5 ml. Kemudian tambahkan beberapa tetes asam nitrat pekat ke masing-masing sampel. Hasil positif pada uji ini ditandai dengan terbentuknya warna kuning jingga yang menunjukkan adanya asam amino aromatik. Berikut adalah prosedur percobaan dari uji koagulasi. Pertama-tama, siapkan masing-masing sampel sebanyak 5 ml. Kemudian tambahkan 2 tetes asam asetat ke dalam masing-masing sampel larutan protein. Kemudian letakkan tabung reaksi tersebut ke dalam air mendidih selama 5 menit. Lalu ambil endapan tersebut untuk melakukan uji dengan reagen Milon. Berikut adalah prosedur percobaan pada uji pengendapan logam. Langkah pertama, siapkan masing-masing larutan protein sebanyak 3 ml. Lalu tambahkan 5 tetes HgCl2 pada masing-masing sampel. Lakukan percobaan ini dengan menggunakan Pb asetat. Uji biuret ini digunakan untuk menguji adanya ikatan peptida pada sampel yang diuji. Protein yang tersusun oleh asam amino yang terikat satu sama lain antara satu ujung atom C-karbonil dengan satu karbon atom N pada pangkal asam amino yang lainnya. Pada uji biuret menggunakan reaksi tembaga sulfat atau CuSO4 yang menghasilkan ion Cu2+, yang mana pada suasana basa akan bereaksi dengan polipeptida atau ikatan peptida yang membentuk protein dan membentuk senyawa kompleks yang berwarna ungu dan menggunakan natrium hidroksida atau NaOH sebagai penetral suasana basa. Pada percobaan ini menggunakan sampel susu, putih telur, tepung kacang, ikan, dan nasi. Semua sampel mengandung protein ditandai dengan perubahan warna menjadi warna ungu, kecuali sampel nasi yang tidak berubah warna yang mengindikasi tidak mengandung protein. Uji Santo protein digunakan untuk mendeteksi adanya asam amino aromatik seperti tirosin, triptofan, dan fenilalanin pada protein. Prinsipnya, asam nitrat pekat akan menitrasi cincin benzena pada asam amino aromatik, menghasilkan warna kuning yang akan berubah menjadi jingga setelah penambahan basa. Warna yang terbentuk menunjukkan adanya inti aromatik dalam protein. Hasil percobaan memperlihatkan bahwa susu dan putih telur menghasilkan warna kuning jingga, menunjukkan adanya asam amino aromatik. Gelatin hanya memberikan warna kuning keruh, menandakan kandungan aromatiknya yang sedikit, sedangkan nasi tidak menunjukkan perubahan sama sekali karena tidak mengandung protein. Dengan demikian, uji ini dapat mengidentifikasi jenis protein yang memiliki asam amino aromatik. Uji koagulasi. Pada percobaan uji koagulasi, setelah menambahkan asam asetat ke dalam larutan protein, larutan tetap tidak berwarna. Tetapi setelah dipanaskan, terbentuk gumpalan-gumpalan putih pada larutan protein yang dipanaskan tersebut. Adanya gumpalan menandakan bahwa larutan protein tersebut telah mengalami koagulasi.
Setelah ditambahkan reagen Milon, terdapat sampel yang berubah warna menjadi merah bata. Warna merah bata dikarenakan adanya kandungan tirosin dalam protein yang bereaksi dengan merkuri yang menghasilkan endapan berwarna merah. Uji pengendapan logam. Tujuan untuk melihat pengaruh ion logam berat seperti Pb2+ atau Hg2+ terhadap protein. Prinsipnya, ion logam akan berikatan dengan gugus bermuatan negatif pada protein, seperti gugus karboksil, gugus tiol, dan gugus amino. Pada percobaan, susu membentuk endapan putih dari kasein. Putih telur menggumpal padat karena protein albumin. Ikan juga membentuk gumpalan dari protein otot, sedangkan gelatin mengalami endapan karena kolagen. Reaksi ini menunjukkan bahwa ion logam berat dapat merusak struktur protein dengan cepat. Hal ini juga menjadi alasan kenapa logam berat beracun bagi tubuh, karena dapat mengendapkan protein penting dalam sel dan jaringan. Kesimpulan, uji bioret, susu, putih telur, tepung kacang, dan ikan positif ditandai warna ungu karena adanya ikatan peptida. Nasi negatif karena tidak mengandung protein. Uji santu protein, susu dan putih telur positif kuat, kuning hingga jingga, menunjukkan adanya asam amino aromatik. Gelatin positif lemah, kuning pucat, sedangkan nasi negatif. Uji koagulasi, susu, putih telur, dan ikan membentuk gumpalan putih setelah pemanasan dengan asam asetat, menandakan koagulasi protein. Gelatin tidak menggumpal sehingga negatif. Uji pengendapan logam, susu, putih telur, dan ikan membentuk endapan dengan ion logam berat seperti Pb2+ atau Hg2+, karena terjadi denaturasi protein. Gelatin tidak membentuk endapan. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi